Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai tenggelamnya KMP Tudu Pratama Jaya, kita segera bergabung bersama rekan jurnalis Dani Eka dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, dan juga rekan Iwayan Handi Kurniawan dari Rumah Sakit Negara Bali. Selamat sore rekan-rekan, saya mau ke Dani Eka terlebih dahulu untuk mengupdate bagaimana proses pencarian penumpang yang masih hilang pasca tenggelamnya KMP Tudu Pratama Jaya. Baik, Muhammad Iqbal dan dapat saya sampaikan bahwa ini hingga saat ini proses pencarian sudah menunjukkan 28 penumpang selamat yang sebelumnya terdata hanya 31 dan ada sekitar data tertentu bahwasanya korban meninggal ada 6 orang. Kemudian untuk proses pencarian terus dilakukan batas waktu yang masih belum ditentukan. Baik, apakah sudah mendapat informasi sisa dari penumpang yang belum ditemukan hingga kini, mengingat hari sudah menjelang malam, bagaimana kemudian selanjutnya proses pencarian dilanjutkan? Proses yang belum ditemukan masih rencananya karena sudah hari menjelang gelap ini dan cuaca juga terlihat buruk, maka mungkin akan dilakukan esok hari dan hari untuk evaluasi proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Hingga saat ini juga bahwasanya korban selamat sebagian sudah dikembalikan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Namun untuk datanya masih belum dapat dipastikan berapa banyak, apakah masih ada yang tinggal di sana ataupun atau semuanya. Mereka di Pelabuhan Ketapang langsung disambut oleh tim kesehatan untuk wisata sehatnya dan nanti rencananya akan diserahkan keluar. Baik, apakah hingga saat ini sudah ada keterangan dari otoritas pelabuhan terkait dugaan sementara tenggelamnya KMP Tudu Pratama Jaya ini, Dani Eka? Oke, dapat sertasinya untuk dugaan sementara pihak otoritas yang dapat saya konfirmasi belum dapat ada yang memberi penjelasan. Mereka hanya untuk sementara ini berfokus mencari korban-korban yang masih belum ditemukan di permukaan. Ya. Baik, bagaimana dengan pihak keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait anggota keluarganya yang berada di dalam kapal KMP Tudu Pratama Jaya, kemudian apa kemudahan yang diberikan pihak pelabuhan untuk memperoleh informasi tersebut? Baik, untuk di Pelabuhan Ketapang sendiri sudah disediakan dua posko yang pertama dari kemudian dari dua posko ini melayani para keluarga penumpang maksudnya yang ingin mencari kondisi keluarganya. Di sini juga ada juga posko untuk antemortem yang mana nanti keluarga akan memberikan data-data pihak keluarganya yang menaiki kapal untuk Pratama Jaya. Dan kemudahan yang diberikan semua manifest itu semuanya dibuka. Namun sebagian dari mereka tidak ada nama-namanya yang ada di manifest kapal. Baik, untuk menjawab ketidakadaan nama daftar manifest dari keluarga yang hadir menanyakan nasib keluarganya, apa sudah ada keterangan dari pihak pelabuhan terkait hal ini? Mereka memberikan penjelasan terkait tentang kondisi kapal dan penumpang-penumpang yang selamat. Selain itu banyak yang diberikan hanya penjelasan untuk menunggu. Baik, kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak pelabuhan, Dani Eka. Tapi kita akan beralih terlebih dahulu ke rekan jurnalis Iwayan Handi Kurniawan yang saat ini berada di rumah sakit.
Wayan Handi, bagaimana penanganan para korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Negara Bali saat ini? Ya, Irsal dan Desmona dan pemirsa NTP di rumah, dapat saya sampaikan bahwa saya hari ini berada di areal Rumah Sakit Umum Negara, yang dimana menjadi salah satu rumah sakit yang dituju untuk melakukan penanganan dari korban KM Danu Pratama Jaya yang mengalami tragedi tenggelam di Selat Bali dini hari tadi pagi. Dan sejauh ini dari proses penanganan korban dari pagi hingga siang tadi tercatat ada sejumlah pergerakan dari korban-korban yang dievakuasi untuk mendapatkan pemeriksaan dan pertolongan, di mana total data dari data terakhir ada sebanyak 7 orang korban, di mana 2 orang dinyatakan mengalami sejumlah luka namun dinyatakan selamat, sedangkan 5 orang dinyatakan meninggal dan langsung mendapat pemeriksaan dan memastikan dari identitasnya tersebut. Seperti itu, Israel. Baik, sejauh ini dari 7 korban, baik 5 yang meninggal dunia dan 2 yang mengalami luka-luka, apakah sudah bisa teridentifikasi untuk memudahkan keluarga untuk melakukan penjemputan baik jenazah maupun keluarganya yang masih hidup? Sejauh ini dari situasi di rumah sakit sendiri, bahwa sejak siang tadi memang sudah terlihat sejumlah keluarga dari para korban yang memang datang untuk memastikan sejumlah korban-korban yang dibawa ke rumah sakit ini apakah mereka adalah salah satu dari anggota keluarganya, dan juga ada juga yang sebagian keluarga yang memastikan bahwa kondisi korban yang selamat itu mendapat penanganan lebih lanjut. Dan sejauh ini dari pihak rumah sakit sendiri ditempatkan sebuah posko yang nantinya menjadi salah satu posko yang menjadi pusat informasi terkait korban-korban yang sempat dirawat atau korban-korban yang dinyatakan meninggal, seperti itu, Irsal. Dan untuk lebih jelasnya, berikut keterangan dari Dirut Rumah Sakit Umum Negara terkait update situasi terkini. Sudah menerima 2 korban yang selamat ya, tapi ada keluhan, sudah kita tangani dan sudah membaik dan sudah dibawa ke posko Gilimanuk, tadi sudah diantar. Kemudian saat ini ya masih ada 5 jenazah. Yang 2 sudah akan dipulangkan karena keluarga sudah sini. Kemudian 3 masih menunggu keluarga. 1 baru masuk, tadi masih diperiksa nafas. Karena ini tadi memang kita koordinasi juga dengan Polres semua ya, BPBD. Memang kita buatkan posko 1 sini karena kita tidak tahu ya sampai kapan ini semua korban akan ketemu. Jadi kita buat ke sini, nanti ada kontak posko kami siapkan juga call centernya. Kemudian untuk UGD kami siaga tetap 24 jam, sama kabar jenazah kami tetap siaga. Baik, Wayan Handi, terakhir mungkin apa bentuk sinergitas antara SAR Bali dan juga SAR Banyuwangi dalam proses pencarian korban yang hingga saat ini belum ditemukan? Ya, sejauh ini dari sisi tim SAR yang ada di Pulau Dewata Bali sudah melakukan pencarian, memang sudah dilaksanakan sejak informasi awal terjadinya tragedi KM Danu mengalami putus komunikasi, dan hingga pagi tadi sudah dilakukan upaya penyisiran dan pencarian, bahkan dari pihak SAR Bali menurunkan KN SAR Arjuna untuk mensupport dari tim SAR dari posko
SAR di Jembrana seperti itu, Irsal. Baik, terima kasih Iwayan Handi Kurniawan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Umum Negara, dan sebelumnya juga ada rekan jurnalis Dani Eka dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, terima kasih.